Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Harta dalam Bejana Tanah Liat. Didasari dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus memakai metafora di mana kita digambarkan sebagai bejana tanah liat dan Kristus digambarkan sebagai harta yang tidak ternilai. Bejana tanah liat adalah benda yang terbuat dari tanah, benda yang kurang bernilai, barang yang rapuh dan gampang pecah. Pada zaman dahulu, bejana tanah liat selain dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dipakai untuk tempat menyimpan harta yang kemudian dipendam di dalam tanah. Penggambaran tentang bejana tanah liat di sini bukan mau mengingatkan kita kepada kisah penciptaan yang pada dasarnya kita dibuat dari tanah. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah, dikatakan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 7, atau yang dikatakan oleh Ayub dalam Ayub pasal 10 ayat 9. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat. Tetapi sebetulnya bejana tanah liat mau menekankan bahwa kita adalah manusia yang tidak layak, yang fana, penuh dengan kerapuhan dan kelemahan. Seperti yang dikatakan Paulus tentang kondisinya, bahwa makin hari makin merosot dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10. Yang suatu saat pun akan rusak, itu dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat pertama. Sebetulnya apa yang diungkapkan tentang harta dalam bejana tanah liat mau mengingatkan akan anugerah Allah yang luar biasa. Jika kita yang hina, yang fana, lemah, rapuh, dan tidak berharga ini, namun Kristus bersedia tinggal dalam hidup kita, bahkan mempercayakan tugas pelayanan yang begitu mulia kepada kita. Bukankah ini namanya anugerah Allah? Paulus juga ungkapkan itu dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Seperti bejana tanah liat yang rapuh dan mudah pecah, Paulus mengungkapkan kekuatan yang ada di dalamnya. Dia menceritakan bahwa ia ditindas, dianiaya, dan hampir putus asa. Namun ia dapat melewati semua itu, namun bukan karena dirinya kuat, tetapi karena Allah yang menyertainya. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempas, namun tidak binasa. Allah lah sumber kekuatan hidupnya. Itulah sebabnya dia mengatakan, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menyikapi masalah-masalah hidup kita. Memang terkadang membuat kita merasa tak sanggup menghadapinya. Namun janganlah menyerah. Jangan putus asa. Jangan kita berfokus pada kelemahan kita. Kita adalah bejana tanah liat yang rapuh dan mudah pecah. Namun ingatlah dan ketahuilah bahwa dalam diri kita yang lemah ada Allah yang kuat bersama kita. Allah lah yang memampukan kita untuk tetap berdiri dan melangkah di tengah badai kesulitan hidup ini. Paulus juga menyaksikan
justru dalam kelemahanlah ia menjadi kuat. Hal itu dikatakan Tuhan kepadanya sendiri. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu Paulus berkata, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa, dan kita boleh menjadi kuat di tengah-tengah kelemahan kita. Amin.